menerangkan alat agregasi yaitu windspeed ya. Jadi kemarin kan merek Clipper ya, sekarang mereknya adalah apa? Walker. Hah? Apa mereknya? Loh, ya apa? Ini P. Hah? Walker. Merek Walker guys. Jadi ini merek Walker seperti ini ya. Ini tampak dari depan. Ini ada penunjukan angkanya ya. Ini layarnya. Ini sementara kita melihat dari depan. Jadi sistemnya alat ini adalah alat untuk mengukur kecepatan angin dengan menggunakan 24 volt DC ya. Nah, terdiri dari apa saja? Ini hanya simple display, power supply 24 volt sama anten ya. Ini ada yang model balik-balik, ada yang model kayak apa? Hypersonic. Ada dua jenis ya. Kebetulan ini yang balik-balik. Jadi seperti ini guys, ini dari depan. Nah, untuk ini adalah yang tampak dari belakang ya. Nah, sekarang kita rubah yang ke belakang. Nah, ini gambar ini bisa di zoom. Nah, ini adalah di belakangnya display guys. Ini di belakangnya display. Jadi windspeed ini menggunakan 24 volt DC. Kalau Clipper kemarin kan 12 ya, 12 volt. Jadi beda, ini tegangannya lebih tinggi. Nah, pemasangannya ini adalah untuk 24 voltnya yang ini 24 volt DC. Agak digedein lagi. Nah, ini ya, biar jelas. Nah, jangan lupa untuk pemasangan grounding ya, ini sangat penting. Grounding harus dipasang. Nah, ini untuk inputan data. Ini inputan datanya ya. Dia menggunakan dua kabel itu data ini ya. Nah, ini adalah berasal dari anten tadi. Nah, di sini tadi ya antennya. Nggak bisa. Ini yang satunya masalahnya gambarnya. Nah, yang ini aja di zoom. Oke ya. Ini adalah inputan NEMEA daripada sensor atau antena yang di atas tadi ya. Jadi sensor itu dua untuk tegangan, dua untuk sensor, nah satu untuk groundnya. Nah, yang dari atas untuk ini di sini, ini outnya. Out ini fungsinya adalah untuk yang apabila windspeed ini dikonek ke headdisk atau ke VDR ya. Di tampilan headdisk bisa di VDR. Nah, cara mengetahui ini proporsi baik apa enggak. Jadi kita pastikan di sini ada LED, ini ada tulisan valid data ya. Nah, kabel data NEMEA ini ada min plus ya. Ada min, ada plus, itu nggak boleh terbalik. Apabila dia masangnya terbalik begini, yang nggak harusnya begini, nah maka LED ini tidak akan nyala. Ini tidak akan nyala. Akan tetapi kalau dipasangnya sudah betul, tidak terbalik, ini tidak menyala, berarti ada masalah di display. Nah, untuk mengetahui ini data NEMEA yang dari anten tadi itu bagus apa enggak, nah kita ukur pakai AVO ya, pakai avometer. Nah, itu biasanya tegangannya antara 45, kita pakai skala 10 volt DC, maka dia akan naik turun. Nah, itu menandakan bahwa NEMEA 0183 nya oke, masuk ya. Apabila sudah masuk ya, lampu LED ini valid nyala biru, ungu ya ungu. Nah, itu maka akan muncul tampilan angkanya. Tapi kalau ini tidak nyala, berarti ada masalah di display atau enggak kabel pemasangannya terbalik. Nah,
Nah ini untuk channel outnya ya, yang ini outnya. Nah setelah in dari antena masuk ke sini, maka secara otomatis di sini juga akan keluar tegangan normal, yaitu tadi 45 volt. Ini yang masuk ke headdisk atau masuk ke apa namanya VDR. Ini sistemnya di sama aja ya. Ini in juga, ini in. Mungkin ini kalau ini apa ada masalah bisa pindah ke sini atau ke sini. Nah ini outnya ya. Ini outnya sama. RJ45 ini bisa juga dipergunakan out. Nah RJ45 ini biasanya dipakai untuk di VDR. Jadi dia soketnya model ke VDR. Kalau di FDIS-nya dia pakai yang ini, pakai dua kabel. Ini. Nah apabila di sini tegangannya nggak ada, nah ini nggak akan muncul di FDIS karena ini tidak ada. Outnya tidak keluar outnya. Nah ini kuncinya ya itu tadi, bisa kita pakai ya namanya apa namanya Teraterm ya, aplikasi itu yang paling akurat ya. Jadi akan ketahuan. Jadi datanya itu ada yang tandanya ada gambar dolarnya ya, dolarnya. Pasti itu semuanya, mau data GPS, mau giro itu pasti keluar. Nah, kalau nggak keluar ada kemungkinan terbalik, ada kemungkinan ininya rusak. Jadi displaynya yang rusak. Ini pernah kita alami juga. Jadi istilahnya di sini bagus, inputan daripada antena atau sensor bagus, tapi pada saat dia masuk ke sistem, nah outnya ini yang bermasalah. Outnya bermasalah. Jadi kita harus paham betul dan jeli ya. Kalau umpamanya ini apa namanya angkanya tidak keluar, kita lihat pertama yang kita cek dulu apa, kita lihat antenanya putar apa enggak ya, untuk balik-baliknya itu karena itu kecepatan. Nah ini arahnya itu yang kayak pesawat itu, arah dari timur atau dari barat anginnya itu. Kalau itu di sana mutar, arahnya normal tapi angka tidak keluar, kita cek di sini kabel yang daripada antena atau sensor yang turun ke bawah in, kita cek, kita pastikan pakai AVO atau pakai Teraterm aplikasi itu ya yang kemarin kita pernah ajarkan itu. Nah di situ akan muncul kalau memang antenanya tidak rusak. Tapi kalau tidak keluar data berarti ada masalah di sensor. Yang sering dialami perangkat ini kelemahannya, kerusakannya adalah di sensor, dan tidak mungkin juga di display karena ada beberapa kapal yang mengalami kerusakan di display juga. Saya sudah pernah mengalami juga waktu itu ada 2 kapal ya yang sudah melakukan penggantian, tapi yang sering itu anten. Nah anten yang awet, yang hipersonik, yang balik-balik itu agak apa ya, kurang bagus lah. Yang sudah kita buktikan di kapal-kapal kita itu yang pakai hipersonik itu hampir belum pernah melakukan penggantian. Ya tetap masalah apa rusak itu kan wajar, namanya elektronik ya. Cuman kan intinya kita antisipasi itu apa yang sering kelemahannya apa, perangkat ini kelemahannya apa. Sama dengan paper juga kelemahannya di sensor, rata-rata sensor. Karena apa? Karena kena air garam ya, pengaruh juga. Karat, itu. Jadi demikian ya cara menganalisa apabila mengalami trouble, mau di penyambungan di FDIS atau di VDR atau masalah di penampilan daripada windspeed tersebut. Jadi intinya simple aja sih ya, yang bermasalah itu antara sensor, power supply atau display ya, karena cuma 3 itu perangkat apa alatnya yang dipergunakan. Jadi mudah untuk menganalisanya ya. Kalau biasa kalau kayak ini rusak ya biasanya dari power atau apa namanya antenanya yang rusak,
Ya, yang baru. Kecuali kalau yang clipper ya. Ya, clipper kemarin bisa diakali, diberikan apa namanya? Red Sweet. Ya, red sweet. Nah, red sweet cepat ya. Namanya red sweet. Jadi sensornya itu biasanya itu ada di sistem aktuator ya, aktuator parabola atau azimuth. Nah, itu juga pakai red sweet. Itu kalau putus maka angka itu tidak akan muncul error. Jadi kalau parabola itu ditekan itu error. Jadi receivernya itu. Ya, sistem kerjanya sama. Oke guys, ada pertanyaan? Gimana bro? Tidak ada, Pak. Nggak paham ya? Ya. Jadi kalau ada ini freelance, anda siap ya. Siap. Nah, Sisi. cara menganalisa kerusakannya seperti itu. Ya sudah. Kalau disolder lagi juga nggak mungkin, pasti diganti barang ini. Antara ini sama sensor antenanya. Jadi sistemnya pastikan tegangan normal 24, jangan lebih, karena bisa merusak LCD kalau di tegangannya. Jangan lupa pemasangan ground ya. Tiap kali pemasangan di atas kapal itu grounding harus tetap dipasang. Naftek aja kalau groundingnya nggak dipasang bisa nggak terima, nggak keluar siaran, karena ya itu pentingnya grounding. Oke, demikian aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya ya. Nah, ini groundingnya ya. Ini data nilainya secara konkret ya. Ini outputnya. Ini 0183. Ini outputnya. Ini inputnya. 0183 sama 24 volt. Ini 24 voltnya. Ini adalah nilainya. Ya ini aja diperiksa. Kita pastikan sistemnya itu aja, simple ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk para suhu yang ahli-ahlinya aplikasi dan elektro. Barangkali ada salah, silakan dikoreksi di kolom komentar saya. Terima kasih masukannya. Di sini kita hanya belajar ya. Saya sebagai mentor untuk anak-anak Indonesia, mungkin barangkali ada salah ya silakan di komen aja, karena intinya yang saya alami saya sampaikan ya, saya sampaikan itu pun dengan acuan di manual book. Jadi kita nggak asal ngomong ya, kita sudah buktikan, kita sudah melaksanakan untuk istilahnya pengecekan, pernah mengalami dan terjadi. Oke, semoga ilmu ini ada manfaatnya buat teman-teman yang melihat video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.